PLBC kelas 4 bab 5 Rumah Adat Betawi. Kali ini tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan pengertian rumah adat, menyebutkan jenis-jenis rumah adat Betawi, menjelaskan bagian-bagian rumah adat Betawi, dan membuat maket rumah adat Betawi dari bahan bekas. Rumah adat Betawi. Kebudayaan Betawi yang tak kalah penting untuk dilestarikan adalah rumah adat Betawi. Rumah adat Betawi merupakan salah satu peninggalan budaya Betawi dalam bidang arsitektur. Meskipun saat ini rumah adat sudah mulai tergantikan oleh rumah-rumah modern, tetapi kita masih dapat menjumpainya di beberapa tempat. Banyak pula warga Jakarta dari suku Betawi yang masih mempertahankan bentuk rumah adat sebagai huniannya. Bagian A. Mengenal rumah adat Betawi. Rumah adat adalah rumah khas yang dimiliki oleh suku bangsa tertentu. Rumah adat Betawi artinya rumah khas yang dihuni oleh suku bangsa Betawi. Rumah tersebut mempunyai ciri-ciri khusus sesuai dengan situasi dan kondisi daerahnya yang membedakan dengan suku bangsa lain. Rumah adat digunakan sebagai tempat tinggal suku tersebut. Rumah adat tersebut mempunyai bentuk yang beragam. Keragaman tersebut dapat dilihat dari bentuk atapnya, dindingnya, dan ornamen-ornamen yang menghiasi rumahnya. Bentuk dan corak rumah adat Betawi banyak dipengaruhi oleh unsur kebudayaan suku bangsa lain sejak zaman dahulu. Jakarta dihuni oleh berbagai suku bangsa. Hal ini mempengaruhi kebudayaan Betawi termasuk rumah adatnya. Bangsa yang mempengaruhi rumah adat Betawi antara lain Belanda, Portugis, dan Jawa. Masyarakat Betawi sebenarnya tidak memiliki gaya bangunan yang khas, cara pembuatannya pun sama seperti daerah lain. Yang membedakan adalah penyambungan tiang guru dengan penglari. Cara penyambungannya menggunakan pasak yang terbuat dari bambu sebagai pengganti paku. Alasannya, jika rumah itu dibongkar, pasak-pasak itu tinggal dicopot saja dan dapat digantikan untuk bangunan yang baru. Kini rumah adat Betawi tidak banyak kita lihat di perkotaan. Di perkotaan, rumah-rumah sudah menggunakan rumah modern. Rumah-rumah adat Betawi dapat dijumpai di wilayah tertentu seperti di Condet, Cijantung, Cililitan, Kalisari, Kebon Jeruk, Ciputat, Sukabumi Ilir, dan Marunda. Bagian B, bentuk-bentuk rumah adat Betawi. Yang pertama, rumah Betawi berdasarkan letak geografisnya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu rumah air pesisir, rumah pedalaman, dan rumah pinggiran. Rumah air atau rumah pesisir. Di beberapa daerah pesisir Jakarta saat ini masih kita temui bentuk rumah Betawi seperti rumah Pitung yang berada di Marunda Pulo di daerah Jakarta Utara. Karena letaknya di pinggir pantai, rumah di pesisir ini berupa rumah panggung. Kolong rumah ini cukup tinggi. Hal ini mungkin untuk menghindari bahaya dari air pasang laut. Rumah pedalaman. Rumah tradisional Betawi yang berada di pedalaman terdapat di daerah Condet, Balikambang, dan Batu Ampar, Jakarta Timur. Rumah orang Betawi di pedalaman lebih praktis. Mereka lebih mementingkan luas halaman dan luas ruangan. Rumah pinggiran. Rumah Betawi pinggiran masih dapat kita lihat di daerah Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Rumah di daerah ini masih berkolong rendah. Nah, gambarnya pada bagian sebelah kiri. Lain halnya dengan rumah yang ada di sebelah kanan, yaitu di daerah Kerangan dan Pondok Rangon. Rumah di daerah ini sudah mulai tidak berkolong. Mereka sudah memiliki rumah yang datar dengan tanah.
Rumah Betawi yang berdasarkan bentuk atapnya. Berdasarkan bentuk atapnya, dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah rumah tipe gudang. Atap rumah ini berbentuk persegi 4 yang memanjang dari depan ke belakang rumah. Pada bagian depan biasanya terdapat sepenggal atap yang biasanya disebut empyak, markis atau topi yang berfungsi sebagai penahan tampias hujan atau cahaya matahari pada ruang depan yang terbuka. Empyak biasa ditopang oleh tiang penyangga yang disebut sekor-sekor yang terbuat dari kayu atau besi. Rumah model ini adalah model peninggalan Belanda di Jakarta. Kemudian rumah tipe joglo. Rumah ini berbentuk bujur sangkar. Bentuk joglo adalah bagian dari 4 persegi panjang yang terdapat di bagian kanan dan kiri ruang depan. Dari bentuknya sudah dipastikan bahwa potongan joglo adalah model adaptasi rumah dari Jawa Tengah. Bedanya, rumah joglo Betawi tidak terdapat tiang-tiang atau sokok buru pada tengah ruangan. Rumah tipe bapang atau rumah kebaya. Rumah kebaya disebut juga rumah bapang. Rumah ini disebut rumah kebaya karena bentuk atapnya yang menyerupai pelana yang dilipat, yang jika dilihat dari samping seperti lipatan kebaya. Ciri khas dari rumah kebaya adalah teras yang luas dan ornamen gigi balang. Teras rumah kebaya dilengkapi dengan meja dan kursi untuk menjamu tamu atau berkumpul bersama keluarga. Sementara itu, gigi balang merupakan ornamen khas Betawi. Berdasarkan sifatnya, rumah kebaya dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian depan dan bagian belakang. Bagian depan rumah kebaya bersifat semi publik yang dapat dilihat oleh setiap orang. Sementara itu, bagian belakang bersifat pribadi yang hanya dapat dilihat oleh orang-orang terdekat dari pemilik rumah. Rumah adat Betawi saat ini umumnya memadukan gaya tradisional dan modern. Maksudnya, pada beberapa bagian rumah kebaya yang menjadi ciri khas masih dipertahankan, tetapi ditambahkan ornamen dan material modern. Membuat maket rumah adat Betawi. Bagian selanjutnya, ini bahan-bahan membuat maket rumah adat Betawi. Nah, tentunya anak-anak sudah mengetahui bermacam-macam bentuk rumah adat Betawi. Sekarang kita akan membuatnya dari bahan bekas. Untuk membuat rumah adat Betawi tersebut, ada beberapa bagian yang kita persiapkan, yaitu bagian alas, dinding, atap, dan teras rumah. Nah, alat dan bahannya yang kita persiapkan antara lain kardus bekas, ballpoint, penggaris, gunting, lem, dan beberapa kertas warna. Anak-anak, saatnya kita membuat maket rumah adat Betawi. Nah, untuk ukurannya, kalian akan membuat dengan ukuran yang berbeda-beda sesuai dengan bagian-bagiannya. Ada bagian alas, bagian dinding bagian depan, dinding bagian belakang, atap, pagar samping kanan kiri, pagar depan, dan dinding kanan kiri. Nah, setelah kalian tentukan ukurannya dan kalian garis, setelah menjadi bangunan yang terlihat sempurna, kemudian potonglah pola tersebut menggunakan gunting. Nah, anak-anak, setiap potongannya bisa kalian lebihkan sekitar paling tidak 1 cm di luar garis potong. Yang paling penting adalah berhati-hatilah ketika menggunakan gunting atau cutter. Kemudian, ketika menggunakan gunting, jangan lupa harus dalam pengawasan orang tua ya. Kemudian tempelkanlah potongan-potongan tersebut sesuai bagiannya menggunakan lem. Kemudian setelah berhasil, kalian bisa menghias rumah tersebut menggunakan kertas warna agar lebih menarik.
Alhamdulillah, rumah marketnya sudah jadi, meskipun ada beberapa bagian yang belum terpasang. Mohon maaf ya. Nah, anak-anak, sekarang saatnya kalian berkreasi untuk membuat market rumah adat Betawi. Selamat mencoba!